Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sudah kompak belum kira-kira? Saya merasa untuk kajian hari ini musola Masjid Al-Hidayah, Nurul Hidayah ini agak melebar ya. Biasanya penuh ya masa. Mungkin ada yang bareng juga hari ini taklimnya pun ya, jadi terbagi. Tapi mudah-mudahan Bunda tetap semangat, insya Bunda sehat. Alhamdulillah, Masya Allah. Kangen dengan para Bunda semua. Bun, pertemuan yang ku dambakan ini jadi kenyataan. Pertemuan yang ku impikan ternyata bukan hayalan. Masya Allah, alhamdulillah bertemu hari ini dengan para Bunda semua, melepas kangen kita. Sempat bertemu berapa kali di sini ya? 2 kali kalau tidak salah, 3 kali dengan sekarang, betul? Betul? Mudah-mudahan Bunda selalu rindu saya, tidak bosan dengan saya. Rindu? Alhamdulillah. Kira-kira kalau salamnya diulang lagi mau? Menjawabnya hukumnya wajib. Pahalanya? Gak boleh lupa. Yang panjang tadi yang kita ucapkan pahalanya 30 pahala. Insya kita ulang salamnya sekali lagi, mudah-mudahan lebih kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ditambahkan oleh Bunda tercinta Bunda Hani. Bunda yang sudah menjawab salam mendapatkan keberkahan, selalu diberikan limpahan rahmat maghfirah, kan selalu diberikan perlindungan dari Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang sudah jawab salam tadi, mudah-mudahan Allah berikan perlindungan yang berlapis. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang sudah menjawab salam diberikan keberkahan, dan selamat di dunia dan selamat di akhirat, dan selamat di dunia dan selamat di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal. Mudah-mudahan semuanya para bunda, para asatidzah yang hadir pada hari ini diselamatkan oleh Allah di dunia dan akhirat. Amin ya Allah
kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hamdan nasta'inu 'alal imtithali bi awamirihi an-nawahihi talaban liridaihi. Wassalatu wassalamu ala afdali khalqihi sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ini loyo pun, awas jangan terhipnotis oleh kecantikan Siti Nurhaliza. Bunda mohon maaf semalam saya pulang malam ada tausiah juga di Geraha Lestari ya. Jadi pada isya acaranya nih suaranya juga agak serak sedikit, mohon dimaafkan karena jam 12 malam itu belum tidur semalam. Betul. Mudah-mudahan dimaafkan. Mudah juga lebih semangat. Kalau sallallahu alaihi wasallam jangan ragu ya Bun, supaya kita dapat syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-muhdiyyin. Alaikum bimujalasatil ulama واستماع الكلام الحكماء
Masjid Nurul Hidayah, Bapak Ustadz Nur Ikhwan, N-nya Nur, betul? Kita doakan mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimuliakan Allah Jalla Jalaluhu, mendapatkan keberkahan di dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang saya banggakan dan saya cintai Ketua RW Bapak apa nih? Mamat ya? Mamat Nur Hikmah. Siapa? Rohimah. Mamat Rohimah. Bun, Ibu RW-nya Ibunda Ati Rubianti. Mana Bu RW ada? Mana Bu RW mana? Bu RW. Udah hadir? Ada? Kita doakan mudah-mudahan Bapak dan Ibu RW kita ini dimuliakan Allah, dijadikan pemimpin yang amanah, yang insya Allah juga mendapatkan perlindungan Allah di dunia wal akhirah. Yang saya banggakan Ketua Majelis Taklim Ibu Yayu. Mana Ibu Yayu? Masya Allah, Bunda Ustazah Yayu ya. Insya Allah kita doakan mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimuliakan Allah Jalla Jalaluhu. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang saya cintai dan yang saya banggakan, ibunda saya, Bun, yang alhamdulillah masih muda belia. Usianya baru 16 tahun. Ibunda tercinta, Ibunda Ustazah Haja Umi Hani. Masya Allah, cantik jelita, pelopor, penasehat insya pasti sebelum Bunda di sini beliau sudah terlebih dahulu ada, karena usianya pun lebih banyak dari kita. Betul? Betul tidak? Kita doakan mudah-mudahan beliau selalu diberikan kenikmatan oleh Allah di dunia wal akhirah, berikan perlindungan, berikan keberkahan di dunia wal akhirah. Insya Allah juga rezekinya dilimpahkan yang halal dan barokah. Keluarganya sakinatan mawaddah warahmah. Allah selalu memberikan keridhaan untuk beliau. Mudah-mudahan Allah berikan nikmat masih panjang umur, ada dalam ibadah, ada dalam kemaslahatan kepada Allah Jalla Jalaluhu. Amin ya Allah ya Rabbal. Alhamdulillah beliau usianya sudah 76 tahun kalau nggak salah, betul? Kita berapa tahun? Bentar lagi ya, Bun. Kalau Bunda Ani hari ini bertepatan juga dengan hari miladnya, betul? Hari kelahirannya, bahkan bertepatan dengan hari ulang tahun Masjid Nurul Hidayah sepertinya ya. Masya Allah. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa Allah berikan kenikmatan, terutama bisa menikmati umurnya ini, yuswanya yang Allah berikan. Mudah-mudahan Allah berikan keridhaan, ada dalam ridho Allah, dalam kemaslahatan, selalu dalam ibadah istiqomah kepada Allah Jalla Jalaluhu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan masjid yang kita cintai ini mudah-mudahan selalu Allah berikan keberkahan, insya Allah. Bunda hadirnya di majelis ilmu ini merupakan suatu tanda Bunda cinta dengan Allah. Bunda cinta Allah, cinta insya harus cinta Allah itu tidak ada tawar menawar. Kata Bunda, aku cinta sama Allah. Emang kalau lisan mengucapkan gampang, tapi perbuatan kita ini sudah pantas tidakkah dengan apa yang lisan kita ucapkan? Cinta dengan Allah, tapi kadang-kadang perbuatan kita masih berbuat maksiat, masih berbuat dosa, masih suka berbohong, masih suka menyakiti hati kedua orang tuh. Kadang-kadang tidak sopan dengan suami, tidak mentaati guru. Banyak kesalahan-kesalahan yang memang secara logikanya itu perbuatan dosa besar, tapi kita merasa nyantai, biasa aja gitu. Ya Bun, mudah-mudahan para bunda semuanya hadir pada hari ini selalu memuliakan para guru-gurunya, amin. Memuliakan
Dimuliakan para ayah bundanya, para bunda yang ada pada hari ini semuanya selalu menjunjung tinggi martabat bangsa negara, terutama agama Islam yang kita cintai. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rabbal. Mudah-mudahan beliau Allah berikan limpahan rahmat dan maghfirah karunia akan saya Allah untuk kuda Ustazah Haja Hani yang kita cintai. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang saya banggakan dan saya cintai tadi siapa bunda yang di sini? Ustazah Mariani, Bunda Yani ya. Yang alhamdulillah beliau yang melalui SLJJ yang sudah menghubungi saya sehingga saya bisa hadir di tengah bunda-bunda semua. Ibunda, Ustazah, insyaallah dalam haja Yani. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan keberkahan, diberikan perlindungan dan juga insyaallah limpahan rahmat dan maghfirah. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rabbal. Beliau sedang keluar, sedang ada di sebelah saya menemani Bunda Ustazah. Bun, Bunda, yang saya banggakan dan saya cintai para asatidzah yang hadir pada hari ini, yang memang saya tidak tahu satu persatu. Mungkin ada yang mengajar ngaji ya Bunda di rumah, di musola, masya Allah. Mudah-mudahan para bunda yang hadir pada hari ini insya Allah dimuliakan Allah Jalla Jalaluhu. Para asatidzah dimuliakan Allah. Para bunda yang hadir baik yang muda maupun yang sepuhnya diampunkan oleh Allah dan segala dosa-dosa, dijadikan oleh Allah sebagai hamba Allah yang selalu mendapatkan limpahan rahmat dan maghfirah. Bunda seluruhnya diberikan nikmat iman Islam, sehat, panjang umur. Insya Allah bunda juga seluruh yang hadir pada hari ini senantiasa dijadikan golongan hamba Allah yang selalu bersabar dan bersyukur. Amin ya Allah ya Rabbal. Bahkan salam kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Jalla Jalaluhu. Alhamdulillah berkat nikmat Allah kita bersama dapat bermusafahah, bersilaturahim, bermuajahah, bertatap muka. Bahkan hari ini saya merasa saya bahagia karena saya bertemu dengan saudari saya yang Ibunda Mufah, insyaallah dalam hajah Ustazah. Beliau adalah sering hadir di Jamilatul Sholihah. Mudah-mudahan dimuliakan Allah, diberikan keberkahan, senantiasa dimuliakan Allah. Dimuliakannya Allah ini memberikan kemuliaan kepada beliau, sehingga beliau diberikan oleh Allah karunia dan dijauhkan daripada kemarahan-kemarahan Allah. Keluarganya insya Allah sakinatan mawaddah warahmah. Amin ya Allah ya Rabbal. Bunda, Bun, Allah memberikan berjuta-juta nikmat, triliun-triliun nikmat tidak terhitung oleh kita, betul? Makanya kita wajib mensyukuri nikmat. Jangan sampai lupa dengan nikmat yang Allah berikan. Banyak sekali, betul? Betul tidak? Kata Bunda, ya Allah, sekarang ini misalkan Bunda di sini ada yang bilang, ya Allah kok aku kagak kaya-kaya ya, begini-begini aja. Pengen mobil Fortuner nggak kesampaian, pengen rumah tingkat nggak kesampaian, betul? Ada begitu ada? Ada tidak? Masya Allah, nggak boleh arah kepada Allah, betul? Allah itu pun sudah berikan kepada kita melebihi daripada mobil Fortuner. Contohnya apa? Nikmat nih, mata, hidung bisa bernapas, mata sempurna bisa melihat, seluruh anggota tubuh kita. Ini namanya hak ubudiyah yang Allah berikan, yang harus dijaga. Jangan kita bandingkan dengan rumah tingkat dan mobil-mobil mewah. Betul? Betul. Jangan putus asa. Allah itu maha kaya, maha penyayang. Kalau Allah tidak sayang dengan kita, jangan kita ya Allah, Allah nggak sayang ya dengan saya. Saya udah berusaha, saya udah kerja, sudah berdoa, tapi kok nggak kaya saya. Awas. Allah tidak suka dengan orang yang aral. Allah nggak suka dengan orang yang putus asa. Lihat, nih, satu dulu nih, hak ubudiyah dulu yang Allah berikan untuk kita tidak bisa tergantikan oleh apapun. Bahkan
yang paling utama, nyawa yang kita miliki ini milik Allah. Betul? Betul? Masya Allah, ada yang tidak sempurna anggota tubuhnya, bahkan ada yang susah, kesulitan untuk bernapas. Betul? Tapi kita Allah kasih kesehatan, gak boleh putus asa kepada Allah, harus bersyukur. Insya Allah berjanji, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Allah berjanji, siapa saja orang yang bersyukur, mensyukuri nikmat, akan aku tambahkan nikmatnya. Wa in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Orang yang kufur nikmat, tidak mensyukuri nikmatku, kata Allah, azabku sangat pedih, amat menyakitkan. Na'udzubillahimin. Tinggal pilih mau bersyukur atau kufur nikmat. Na'udzubillah. Bun, mudah-mudahan Bunda semuanya tergolong orang-orang yang bersyukur, selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang sudah diberikan kepada kita. Jangan melihat ke atas, lihat ke bawah. Orang punya mobil, kita masih punya motor, mengapa-apa. Yang penting bisa untuk jalan, untuk datang ke talim, untuk datang ke tempat kerjaan kita. Betul? Betul? Masya Allah. Jangan putus asa. Bun, benar? Semuanya itu ada manfaatnya. Yang punya mobil ketika macet gak bisa tepat waktu. Tapi yang punya motor memang ada juga kekurangannya ketika kehujanan. Tapi syukur nikmat yang Allah berikan. Kita masih punya kendaraan untuk berjalan, untuk membawa tubuh kita ke suatu tempat yang kita inginkan, apalagi ke taklim yang ada di Nurul Barakah ini. Insya udah datang ke sini gak perlu naik mobil, ada yang jalan kaki, pahalanya lebih banyak. Betul? Rumahnya misalkan 3 nih, agak jauh dari sini ke Masjid Nurul Hidayah, udah jalan kaki, dan setiap langkah yang Bunda tadi lewati itu mendoakan Bunda. Ada rumput mendoakan Bunda. Assalamualaikum ya awil muta'alimi. Perempuan-perempuan yang cantik salihah, bersama semua wanita mau kemanakan taubanan. Masya Allah. Ada batu terlewat mendoakan, ada rumput yang hidup, tumbuhan yang Allah ciptakan mendoakan kita. Insya mudah-mudahan Bunda semuanya bersyukur selalu kepada Allah Jalla Jalla atas nikmat yang sudah Allah berikan. Insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Mudah-mudahan seluruhnya para bunda-bunda yang solehah pada hari ini dijadikan golongan hamba Allah yang akan mendapatkan jaminan ampunan dosa. Digolongkan golongan hamba Allah yang akan mendapatkan surganya Allah. Dijadikan golongan hamba Allah yang akan mendapatkan gelar kematian yang sangat kita banggakan, husnul khotimah. Gimana caranya biar husnul khotimah? Perbanyak zikrullah, insya
Tapi apa? Semua tahu. Tapi ketika nama-nama Allah yang indah, kalimat-kalimat thayyibah, nama-nama Allah yang indah itu tercantum dalam Asmaul Husna. Betul. Yang ada 99. Masya Allah, 99 nama ini, Masya Allah, indah semua, Masya Allah. Alangkah baiknya, alangkah hebatnya bila Bunda menghafalnya dengan nada-nada yang memang bermacam-macam model. Ada yang nada Muammar Zeta, Nas'aluka ya bisa hafalkan. Bu, saya misalnya versi yang gampang-gampang susah. Versi apa? Versi Opiku boleh. Hafalkan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin. Ya. Kalau sambil mengatakan apa? Ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabir, ya Khaliq. Bisa mudah. Ya, Bu, saya mau pakai nada wali. Nah, saya tuh pernah menciptakan sholawat nada wali buat bunda-bunda di jamaah saya. Ya benar ya? Supaya hafalnya gampang maksudnya. Betul ya? Bunda, misalkan ya dihafalkan, Masya Allah, nama-nama Allah. Tadi sebut-sebut namamu sebanyak-banyak, saya kehafalan semua, perbanyak zikrullah. La ilaha illallah, dibaca sebanyak-banyaknya. Masya Allah, tasbihnya dibaca. Ya Allah, semua istighfar dibaca, takbir dibaca, semua dibaca. Kita muliakan Allah Jalla Jalaluhu. Insya Allah Bunda akan mendapat gelar husnul khotimah. Man sapa-sapa wong akhiru kalamihi kang akhir kalimahnya, akhir ucapannya, akhir pembicaraannya. Masya Allah, akhir ayatnya membaca lafaz la ilaha illallah. Orang ada pangeran kan wajib disembah kalian hak aning Allah. Teu aya dari pangeran kan wajib disembah kalian hak aning Allah. Tidak ada lagi Tuhan yang wajib disembah hanya Allah. Dakhalal jannah, mandi surga. Insya janji Allah, masuk surganya Allah. Bunda, Bun, mau masuk surga Allah mau? Masya Allah, dahsyat Allah ya. Gampang tadi syaratnya, cuma perbanyak zikrullah. Ikuti perintah Allah dan dari larangan Allah. Ikuti jejak baginda Rasulullah. Aman dunia akhirat insya Allah. Mudah-mudahan semuanya ahli ibadah. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rabbal.
Hadirkan lagi muda, kita baca lagi pendek praktis tapi insya Allah langsung menghadap Allah, langsung sampai ke Sidratul Muntaha Mustawa. Allah terima yang hari ini hadir dicap sebagai golongan hamba Allah al-mar'atus sholihah seluruhnya yang akan mendapat gelar kematian bila pulang datang ajal kita, husnul khatimah. Yuk angkat tangannya, kita baca sama-sama dengan khusyuk. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal. Husnul khatimah seluruhnya. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabiyana wa Habibana, Nabiyana, Nabi tercinta Habibul Karim, Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita seluruh yang hadir menjadikan golongan umat Nabi Muhammad yang akan mendapat syafaat nanti di yaumil qiyamah, yang akan mengantarkan kita menuju surganya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Cinta dengan Nabi Muhammad kita pengen dapat syafaat, bun. Kalian takut amat pengen dapat syafaat? Mau? Perbanyak sebut-sebut namanya. Siapa buang ahabakan kita Nabi maring Nabi bilikri sebut-sebut namanya. Siapa saja hamba yang cinta Nabi kepada Nabi bilikri sebut-sebut namanya kata Allah. Masya Allah. Ini hadis mengatakan tadi memang Allah mengatakan bahwa ingin kita, kalau kita cinta kepada Allah perbanyak zikrullah, cinta kepada Nabi sebut-sebut namanya, perbanyak sholawat, muliakan baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mau dicintai Nabi, mau dicintai Nabi Muhammad, Nabi kekasih kita, Nabi akhir zaman, cintai beliau. Betul? Pengen dicintai tapi tidak mencintai. Yang susah, yang kebelinger. Kita pengen syafaat tapi tidak berusaha untuk mendapatkan syafaat tadi. Benar nggak? Benar nggak? Bun, Masya Allah. Bunda, Bunda, gimana caranya perbanyak sholawat ke setiap waktu? Masya Allah. Lagi ngepel, lagi nyuci, lagi gosok baca sholawat, lagi jemur baca sholawat, lagi masak baca sholawat, di perjalanan ke sini baca sholawat, di mobil, naik mobil baca sholawat. Bunda kuat baca sholawat sehari 4.000. Sehari semalam saya tawarkan 4.000 kuat tidak baca sholawat. Tidak. Yang pendek saja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tak usah panjang. 4.000 coba Bunda kerjakan di rumah. Gak bisa sehari, coba 2 hari. Gak bisa 2 hari, 3 hari. Gak bisa 3 hari, 4 hari. Gak bisa 4 hari, 5 hari. Gak bisa 5 hari, 6 hari. Sampai 1 minggu, nyampe ke 4.000 coba. Sampai sebulan gak nyampe-nyampe. Benar gak? Karena kerjaannya sibuk dengan handphone. Benar? Lagi nyantai, buka handphone. Benar? Lupa dengan sholawat, lupa dengan zikrullah. Betul? Habis kerja nyantai, capek, handphone yang dibuka. Benar? Penting kalau yang dilihatnya kajian-kajian, siraman-siraman rohani, yang dilihatnya kadang-kadang Masya Allah, drama Korea. Betul? Melihat yang macam
bukannya yang baik-baik saja. Betul. Ada waktunya untuk main handphone, ada waktunya untuk ibadah, ada waktunya untuk datang ke taklim, ada waktunya untuk bekerja. Dimanage waktunya dengan baik, insya siap. Baca minimal seminggu, dah saya kasih waktu seminggu 4.000 kali. Kalau bisa 4.444 kali. Kalau nggak bisa 4.000 saja. Bisa? Bisa nggak? Susah, sulit, betul. Karena banyak godaan setan, betul. Bikin males, pegang tasbih juga males. Buat saya nggak pegang tasbih, saya tapi zikir terus. Nggak apa-apa, nggak mesti pernah pegang tasbih itu, nggak usah. Setiap waktu bagi lagi santai di halaman Allah, 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 Allah. Nggak usah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Misalkan kepanjangan Allah, 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 Allah. Itu Al-Qudus, Al-Qudus, Al-Qudus. Pokoknya assalam, assalam, assalam. Kenapa nggak digunakan asal saya yang udah punya? Yang ada nama-nama Allah yang indah, Bunda baca, Bunda baca, Bunda lapangkan dengan lisan. Insya Allah, sebut-sebut nama Allah, sebut-sebut nama Rasulullah, selamat di dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya Rabbal. Hari ini, insya Allah kita akan bahas tentang kurban, keistimewaannya kurban, keutamaannya kurban. Kenapa? Sebentar lagi kita masuk kepada hari raya Idul Adha. Betul. Kalau kita tentang kajian ini dibahas tentang haji kepanjangan, waktunya tidak ada. Bun, kita ambil garis besarnya aja, garis poin-poin terpentingnya saja. Bunda, Bun, Bun. Nih, Bunda kira-kira mau berkurban, sudah pahamkah kurban itu apa? Pengertiannya kurban, definisinya kurban, apa arti dari kurban, kira-kira sudah paham apa belum? Ada yang tahu? Kurban itu apa? Ayo, yang jawab siapa? Ada yang tahu? Kurban. Ada yang bilang menyembelih hewan kurban, Bu, dapat pahala, gitu ya, macam-macam jawaban. Di sini sekarang, Bunda harus paham. Kedepannya Bunda sudah tahu arti daripada kurban. Itulah pentingnya ilmu atau taklim atau belajar mengaji. Yang tadinya kita tidak paham jadi paham, maka hukumnya wajib. Kurban pendeknya secara bahasanya berarti dekat atau mendekati. Siapa saja orang yang berkurban menyembelih binatang tadi untuk dikurbankan, dia akan dekat dan mendekati Allah. Intinya ada dalam keridhaan Allah, duduknya dekat dengan Allah. Orang ini akan diberikan keberkahan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Amin ya Allah ya Rabbal. Itu menurut bahasa itu dekat mendekati. Kalau Bunda ini dekat dengan Allah, kalau sudah mampu berkurbanlah. Insya. Lalu secara syaratnya, secara panjangnya, secara istilahnya, apa itu kurban artinya? Kurban itu menyembelih hewan atau binatang tertentu, dilaksanakannya pada hari raya Idul Adha atau hari raya Agung, dan 11, 12, 13 hari tasyrik, dengan limtigoi maudotillah, dengan semata-mata hanya mengharapkan keridhaan Allah. Ini namanya kurban secara istilah. Paham? Belum? Paham ya? Selain tadi bahasanya dekat dengan Allah, karena dia tadi mengeluarkan tadi menyembelih hewan tadi, lalu dia tadi binatang yang dia sembelih, dia tidak berpikiran ya Allah, aku ingin dipandang orang supaya wah hebat, orang kaya kurban nih, oh hebat nih kurban nih, berarti banyak duitnya. Bukan, hanya karena Allah.
Dan setelah Idul Adha, fakir miskin yang membutuhkan, yang berhak kita bantu. Bahagia dengan adanya Idul Kurban, karena daging-daging kurban ini akan dibagikan kepada fakir miskin yang membutuhkan. Paham? Paham? Kurban potong set, sepertiga untuk fakir miskin, sepertiga untuk tetangga, sepertiga boleh dimakan oleh yang memiliki. Tapi mohon diambil hati dan daging bagian pahanya, itu lebih baik. Bun, tapi beda lagi dengan ketika kurbannya ini bernazar, itu tidak boleh dimakan sedikit pun. Kurban tadi, daging tadi, bagi misalkan si bunda Fulan bin Fulan, dia bernazar, ketika aku dapat rezeki, dapat job, dapat suatu tender hebat nih, banyak, misalkan 100 juta, aku mau beli sapi satu, dia nggak boleh makan sama sekali daging kurbannya. Hati-hati. Bun, betul? Paham? Paham? Insya Allah. Lalu apa hukumnya kurban? Kita ambil poin-poinnya aja karena waktu kita sangat sempit. Ada yang tahu hukumnya kurban? Wajib apa sunnah? Bun, gak usah ragu. Wajib apa sunnah? Hah? Wajib. Bingung ya? Mau jawab takut salah ya? Ada yang bilang gitu ya? Ayo, saya mau tanya, apa hukumnya kurban? Nah, harus tahu, orang Islam, orang muslimat ini harus tahu. Kurban itu hukumnya, sebagian ulama berpendapat bahwa kurban itu hukumnya wajib, sebagian lagi berpendapat bahwa kurban itu hukumnya sunnah muakkad. Bon, kenapa kok beda? Yang mana semua benar? Karena semua mempunyai landasannya. Yang mengatakan para alim ulama sebagian yang mengatakan kurban itu wajib, ambil dari dalil firman Allah yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Awas. Surat Al-Kautsar ayat 1 dan 2 ini yang menguatkan bahwa kurban itu menurut sebagian para ulama wajib. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami sudah memberikan nikmat yang banyak kepada engkau, kepadamu. Maksudnya Allah sudah memberikan nikmat yang banyak kepada kita. Fasholli, maka salatlah engkau dengan fasholli, maka salatlah engkau kepada Tuhanmu dengan ikhlas, lillahi ta'ala. Kita dianjurkan untuk salat hanya karena Allah. Fasholli li rabbika, kepada Rabbika, kepada Tuhanmu, ikhlas, wanhar, dan berkurbanlah. Ini perintah Allah dalam Al-Qur'anul Karim, Al-Kautsar ayat 1 dan 2. Bon. Jadi sebagian ulama yang mengatakan kurban itu wajib, benar. Lalu ada lagi sebagian ulama yang mengatakan kurban itu sunnah. Ambil dari mana? Dari mana kira-kira dalilnya? Mengambil dari hadis Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Jadi dia diperintahkan untuk mengeluarkan kurban. Awas. Kata Rasulullah, bahwa sunnatul lakum. Umirtu bin nahri, aku disuruh untuk menyembelih kurban. Bahwa sunnatul lakum, maka kurban itu sunnah bagimu. Awas. Mengambil pada hadis ini mengatakan sebagian ulama kurban sunnah, makanya dari sunnah muakkad, sunnah yang dikuatkan, yang dianjurkan, setengah wajib. Bun, paham?
Masya Allah, itulah kurban. Makanya perbanyak sedekah pun jangan pelit-pelit. Kalau orang yang pelit gak punya iman, gak punya ketakwaan kepada Allah, sayang buat ngeluarin kurban. Walaupun banyak duitnya, betul? Betul tidak? Betul tidak? Nih, ini adalah kisah dari siapapun. Abu Hurairah. An Abi Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna ma musallana. Dari hadis ini dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW telah bersabda bahwa man wajada, siapa saja orang yang mempunyai kemampuan, falan yudhi, kemudian dia tidak mau berkurban, tidak berkurban, kata baginda Rasulullah, fala musallana, maka dia jangan mendekati atau menghampiri tempat sholat kami, kata Allah. Jauh dengan Rasulullah tidak akan memberikan syafaat kepadanya karena sudah mampu tapi tidak mau berkurban. Dahsyat kurban. Semua ini hadisnya sahih. Itu hadis dari Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Bunda, hati-hati nih dengan kurban. Sekarang saya bertanya kepada Bunda, kira-kira hewan atau binatang apa sajakah yang boleh dipergunakan untuk berkurban? Pertama, kambing atau domba. Kedua, selanjutnya kerbau atau sapi. Dan yang terakhir unta. Nah, kambing, domba, kerbau, sapi, unta. Betul? Saya mau tanya, kalau kambing, kira-kira berapa usia kambingnya ketika digunakan untuk kurban? Ada yang tahu? Jangan sembarangan kurban. Awas, hati-hati. Beli kambing buat kurban, nggak tahu mancing, masuk sudah waktunya dikurbankan atau belum? Hati-hati. Ada hukum-hukum syarak yang menentukan. Makanya kaji ilmu fikih. Kambing yang bisa digunakan untuk disembelih untuk dikurbankan, dia harus berusia, si binatang kambing ini, hewan kambing ini dalam kurun 2 tahun umurnya baru boleh untuk dikurbankan. Kalau belum 2 tahun kurbannya nggak sah. Hati-hati. Nggak boleh sembarangan. Betul. Karena nggak tahu kurban aja udah dia nggak boleh. Yang harus beli, Pak, saya mau beli hewan kurban. Ini mana kambing yang mau saya beli? Nih bagus, montok. Berapa tahun usianya nih? Nggak tahu saya. Jangan jadi beli, cari lagi. Pak, ini udah banyak kurban belum? Udah 2 tahun. Gemuk, bagus, sehat, saya beli. Paham? Jangan sembarangan. Kalau domba, dalam hukum syara disebut kambing jas'ah. Baginda Rasul bersabda, ketika umur usianya 1 tahun lebih boleh untuk dikurbankan. Kalau domba atau kambing jas'ah 1,5 tahun lebih. Kalau kambing biasa 2 tahun. Awas, kalau yang baru catat biar nggak lupa. Terus apa lagi kambing, kerbau dan sapi, kira-kira umurnya berapa tahun kalau bisa untuk dikurbankan? 2 tahun lebih. Jangan cuma 2 tahun, harus lebih dari 2 tahun baru bisa untuk dikurbankan. Insya. Kalau unta 5 tahun lebih. Insya. Kalau kambing, kira-kira nih kambing nih, Bun. Kalau perempuan berapa? Akidah atau kurban? Yang dikeluarkannya 1 kambing. Kalau laki-laki? Kalau kerbau atau sapi untuk berapa orang? 7 orang. Kalau unta bisa 7, bisa 10. Ya, Insya. Karena ini dalil ada yang menguatkan. Bismillahirrahmanirrahim.
Apa? Ibnu Abbas, kami berjalan mengadakan perjalanan bersama Rasulullah. Ketika di perjalanan datang waktunya Idul Adha atau Idul Kurban, maka pengguna Rasul dengan kami menyembelih binatang sapi untuk 7 orang dan unta untuk 10 orang. Fil baqarati samatan, itu adalah sapi 7 orang. Fil ba'iri asyawatan, apa? Unta untuk 10 orang. Tapi kalau misalkan unta untuk 7 orang boleh. 7 sampai 10 itu unta. Kalau kambing dan sapi, kerbau dan sapi itu untuk 7 orang. Betul? Paham? Kalau kambing untuk 1 orang perempuan, laki-laki 2. Betul? Untuk akikah ya? Benar? Masya Allah. Paham? Paham? Dan jam 10. Waktunya katanya jam 10 biasanya di masjid. Ya, betul Bunda? Bunda. Coba kita ulang lagi biar nggak lupa. Coba binatang apa, hewan apa yang bisa untuk dikurbankan? Lalu lanjut. Kambing, kerbau, sapi, kambing, domba, unta. Tadi urutan pertama kambing, terus domba, sapi, kerbau, unta. Betul? Binatang yang 5 ini yang bisa untuk digunakan untuk berkurban, dia tidak sah untuk berkurban ketika mempunyai kekurangan. Yang pertama, hewan ini maupun kambing atau domba atau kerbau atau kerbau atau sapi atau untanya buta matanya. Matanya misalkan buta sebelah, nggak sah buat berkurban. Makanya beli berkurban. Mana kurban saya? Matanya utuh. Melotot gede, benar? Kayak yang punya. Coba dilihatin melotot. Gede banget matanya. Alhamdulillah, matanya sehat. Lalu yang kedua, pincang kakinya, dicek kakinya. Coba kurban saya suruh jalan sedikit, goyangin dan tempat jalan. Wah, normal, kagak pincang. Tuh punya kita. Betul? Dicek lagi, sehat apa sakit? Kalau sakit, tidak sah kurban. Di sininya keluar musah, meler lagi, pilek, masya Allah, nggak bisa untuk kurban. Harus sehat, harus fresh. 1, buta. Kedua, pincang kakinya, udah cacat dia. Ketiga, sakit, benar-benar sakitnya. Yang keempat, sudah tua, sudah tidak mempunyai sumsum, sudah peot, dagingnya sudah alot, tidak bisa berkembang lagi karena saking tuanya, tidak sah digunakan untuk berkurban. Paham? Paham? Dicek matanya kalau beli kurban tuh. Ya, hati-hati, nggak boleh pincang itu mah kadang-kadang. Oh nih, saya yang bingung yang akikah. Akikah kan dimasak sunatnya ya. Diserahin aja, saya mau beli ini, saya mau akikah ke tukang yang cateringnya. Ini uangnya berapa? 3 juta, jempret 3,5 juta. Tapi nggak dicek dulu. Kambingnya mana nanti buat anak saya akikah. Itu yang bagus. Ini bu nanti dia akan saya potong. Kalau bisa ketika menyembelih ibu ya. Perwakilan dari keluarga, kalau lagi sibuk. Oh, dipotong kambing kita tuh untuk nanti dimasak. Yang bagus, yang tidak cacat, sempurna, tidak sakit, tidak tua. Awas, apalagi udah tua para ompong semua giginya. Yang tua udah ompong belum? Maaf udah. Udah ompong belum? Yang udah ada berompong, apalagi yang tua. Tapi insya Allah kalau seperti Bunda Hani, masya Allah, walaupun tua, strong ya. Masya Allah selalu semangat untuk ibadah. Bun, seusia saya aja, kaki lututnya sudah sakit-sakitan. Betul? Apalagi, tapi saya kadang-kadang bangga dengan Bunda seusia 76 tahun.
tahun masih kuat berjalan dengan gagah. Jarang loh. Udah 70 tahun biasanya udah kelihatan, udah mau nggak mau kemana-mana, tapi mudah. Kenapa? Padilah silaturahim. Contoh, padilah silaturahim, rajin ke majelis ilmu seperti bunda. Mudah-mudahan sampai tua nanti tetap sehat, Allah berikan kesehatan. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rabbal. Paham tentang kurban, paham? Ini menandakan bahwa kita harus bersedekah. Baginda Rasulullah tadi bersabda, siapa saja umatku yang rajin sedekah, insya Allah akan selamat dalam huru-hara duniawi dan ukhrawi. Kenapa? Sedekah itu, masya Allah, sedekah itu semua hurufnya mengandung arti. Yang pertama bisa menyelamatkan kita dari huru-hara duniawi dan ukhrawi. Ini sedekah, ini sodnya, masya Allah. Ketika kiamatul kubra datang, satu jengkal matahari atas kepala kita, Allah berikan Allah dari arasnya Allah, ditutup oleh awan putih kepala kita, sehingga kita tidak meleleh dari sengatan matahari ketika kiamatul kubra. Tapi kita mati tetap. Tapi dengan cara terindah, diambil ruhnya dari tulang rusuk kanan kita, oleh Allah. Tidak dilelehkan seperti orang-orang yang lain yang tidak pernah sedekah. Keren ya? Keren ya sedekah? Keren ya? Sedekah juga ini bisa dapat menghapus dosa-dosa kita. Sedekah juga dekat dengan Allah, dalam keridhaan Allah. Contohnya kurban ini mendekatkan kita kepada Allah. Benar nggak? Makanya jangan pelit korek motet buntut kasih dicap jahe mereka hesek ngedengkok aja ada yang pelit ada, masya Allah. Bunda Rasulullah kita dengan sedekah, kata Rasulullah, ini firman Allah penikuatan dengan firman Allah bahwa Rasulullah ketika mengadakan majalah satu solid seperti bunda begini. Jangan heran kalau kotak-kotak muter. Tadi kotak udah muter belum? Udah. Untuk kemaslahatan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nadaitumur rasul faqaddimu baina yaday najwaakum shadaqah. Hai orang-orang yang beriman, apabila Rasulullah SAW mengadakan sebuah pertemuan menjalankan satu solid, beliau sebelum memulai pembicaraannya selalu mengadakan sedekah. Insya untuk apa itu? Berlanjut dari firman Allah, "Dzalikal khairul lakum wa athhar," untuk membersihkan harta-harta kalian semua. Masya Allah. Fa illam tajidu fa innallaha ghafurur rahim. Maka apabila kamu tidak mempunyai apa-apa untuk disedekahkan, wa innallaha ghafurur rahim, maka Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Harta nggak punya, nggak bisa buat sedekah. Dengan kekuatan kagak punya, support, semangat, memberikan semangat kepada teman-teman kita yang sedang terpuruk, rangkul, betul. Tidak bisa juga, senyum juga, sedekah. Ke teman-teman, assalamualaikum, kuranglah. Bupati, assalamualaikum. Assalamualaikum tembok. Diangkat senyum di depan tembok, ya bu. Senyum di depan kaca masih mending. Kalau senyum di depan tembok berarti umbul itu. Orang stres. Benar nggak? Kata tadi dari ayat tadi, fa innallaha ghafurur rahim. Fa illam tajidu, maka apabila kamu tidak mempunyai sesuatu untuk disedekahkan, fa innallaha ghafurur rahim, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sebuah kita bisa dengan senyum-senyum, dengan tenaga-tenaga, dengan sebuah support yang baik. Ajak teman kita tadi agar bahagia, jangan terpuruk dalam kesusahannya. Insya Allah itu mendapatkan keberkahan Allah Jalla Jalaluhu. Bun, Allah akan berfirman nanti di hari kiamat. Ini Allah berfirman nanti ketika hari kiamat, kata Allah, "Abdi rajauta
Bunda, paham ya? Paham? Paham? Tidak boleh pelit, korek, makan butut, kasih. Hai, benar gak? Kenapa? Kita nih di dunia ini keluar itu Bunda berbusana nggak? Berbusana nggak Bunda keluar? Pakai busana nggak? Baik keluar dari rahim ibunya. Telanjang apa pakai baju? Telanjang. Menandakan kita nggak bawa apa-apa. Kembali lagi nanti apa yang kita bawa? Emas kah? Mobil kah? Perak kah? Inventor yang kita punya banyak? Tidak. Apa? Kain kafan dan amal perbuatan. Bukankah kau dilahirkan telanjang tanpa sehelai benang, kemudian berkata rahmatnya Tuhan, engkau bisa jadi orang, tak madukah, tak sadarkah, kau kira dirimu siapa? Tidakkah kau perhatikan dari apakah dulu dirimu dijadikan? Dari tetes air hina kau diciptakan, lalu engkau disempurnakan. Betul, itu kesombongan, itu keangkuhan, tak pantas kau sandang sebagai seorang insan yang tiada daya tanpa kehendak Tuhan. Silakan punya dan kuasa, tapi janganlah aku sombong pada sesama. Jenggreng. Benar gak? Benar gak? Masya Allah. Begitu. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, menuju ridha Allah, perbanyak bersedekah, insya Allah selamat di dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya Rabbal. Begitu, yuk angkat dua tangan kita munajat kepada Allah, kita istighfar sama-sama. Mudah-mudahan di hari raya Idul Adha, hari Tasyrik 11, 12, 13 Bunda bisa mengeluarkan kurbannya, bisa menyembelih kurban, kita diberikan rezeki oleh Allah. Setidak bisa untuk tahun ini, tahun depan, tidak bisa tahun depan, tahun depannya lagi. Terus berusaha, bahwa bisa sisihkan harta kita untuk bisa membeli seekor minimal kambing untuk dikurbankan dari setiap tahunnya. Kalau berusaha, insya Allah bisa. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba menuju kebaikan, mengharap ridho Allah Jalla Jalaluhu. Yuk, angkat dua tangan kita sama-sama istighfar sama-sama, munajat kepada Allah. Mudah-mudahan para Bunda semuanya yang hadir pada hari ini seluruhnya diampunkan dosa-dosa kita dari segala yang ada di bumi ini, yang sudah kita perbuat, yang sudah kita lakukan, baik yang terasa, yang tidak terasa, yang disengaja, yang tidak disengaja. Allah ampunkan kita yang hadir, dicap sebagai hamba Allah yang hadir pada hari ini, al-mar'atu sholihah, dan insya Allah akan mendapat jaminan ampunan dosa di akhir akhir, dan jadikan golongan hamba Allah yang akan menyandang gelar kematian husnul khatimah, yang akan dimasukkan ke dalam surganya Allah yang terindah. Amin ya Allah ya Rabbal. Yuk angkat tangan kita istighfar sama-sama. Yang khusyuk. Astaghfirullah.
bidangkan ya Allah. Kematian husnul khatimah ya Allah. Husnul khatimah ya Allah. Husnul khatimah ya Allah. Husnul khatimah ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Astaghfirullah Rabbal Astaghfirullah minal khotaya. Bunda doa, Bunda pimpin doa, Bunda doa, Bunda pimpin. Sebelumnya nanti doa kami tutup dengan Bunda tercinta, Bunda Ustazah Jani, ya. Bun, mudah-mudahan tadi doa kita dikabul Allah Jalla Jalaluhu. Amin ya Allah ya Allah. Amin ya Allah ya Allah. Bunda, Sungai Musi airnya bersih, tempatnya yang memancing ikan. Cukup sekian dan terima kasih. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Dimaafkan Bun. Buah kelapa, buah semangka, dimakan semut dan juga itik. Insya Allah bisa bertemu lagi dengan saya yang imut-imut dan cantik. Bunda, gak sempurna milik Allah Jalla Jalaluhu. Kesalahan berasal dari saya. Manusia tidak ada yang sempurna. Wabillahi taufiq wal hidayah wa bikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan Bunda Ustazah Jani. Bunda di sini aja naik ya. Bunda duduk sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang saya hormati kepada dan mudah-mudahan tambahkan barokah ilmunya, anak-anaknya, dan mudah-mudahan tambahkan rahmatnya. Mari kita sama-sama berdoa memanjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dinilat majlis taklim Nurul Hidayah yang selama ini mudah-mudahan senantiasa ditambahkan barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga semuanya diberikan barokah panjang umurnya, semoga diberikan barokah ilmunya, dan mudah-mudahan dijadikan orang yang husnul khatimah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik radhiyallahu anhu sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan wa fina wa barakatuh majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li karimil atim sultani. Allahumma sholli sholatan tunjina biha min jami'il amwal wal amwat wa taqdirana biha jami'al hajat wa tutahhiruna min jami'i syai'at wa tarfa'na inda a'la darajat wa tubalighuna aqsa ghayati faradu wa batamama. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'abduka wa ba'duka mastaqatu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu laka min ni'matika 'alayya wa aqulu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma ighfirli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfirli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfirli wal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma barik fi auladina
ولا تجعلنا وإياه من أهل الضير اللهم اجعلني شكورا واجعلني شكورا واجعلني صبورا وفي أعين الناس كبيرا اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا يا الله في سكرات الموت ونجاة من النار وعفو عند الحساب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اهدم لنا بالإسلام واهدم لنا بالإيمان واهدم لنا بالخير واهدم لنا بالسعادة واهدم لنا بالحسن الخاتمة يا الله Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin kurang-kurangnya maaf kekurangan kesalahan dari kami yang benar dari Allah wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan acara telah selesai. Mari kita tutup pengajian kita ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah, ya Rabbil alamin. Dan doa tertulis. Subhan